Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba di minggu terakhir pada bulan Juni ini. Tidak terasa, minggu demi minggu kita lewati di dalam anugerah Tuhan. Biarlah semakin hari kita semakin yakin terhadap pemeliharaan Allah yang tidak pernah berhenti di dalam pergumulan kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk melihat karya Allah di dalam kehidupan pribadi kita melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Mari saya ajak kita untuk boleh bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di minggu ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kami hanya dapat bersyukur senantiasa karena Tuhanlah yang telah memelihara dan yang telah menyertai kami sampai pada waktu ini. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat kami kendalikan, tetapi di dalam kehidupan ini ada Kristus yang menjadi batu karang kami, yang menjadi tempat perteduhan kami. Oleh karena itulah ya Tuhan, kami mau sekali lagi menyerahkan seluruh hidup dan pergumulan kami hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membaca dari surat Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Paulus di dalam catatannya ia berkata seperti demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus menolak terhadap keyakinan yang semu. Hidup manusia selalu dilihat dari untung dan rugi. Jika kita mau melakukan sesuatu, mungkin sekali kita akan berpikir dari sisi keuntungan dan kerugian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana Paulus, dia yang dikenal sebagai seorang rasul, dia tahu untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan berpatokkan pada Kristus. Dan justru dia melihat bahwa pengenalan dia akan Kristus itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Bapak, Ibu, mungkin keuntungan dan kerugian yang dilihat oleh seorang Paulus berbeda sekali dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kehidupan kita dibaharui dari waktu ke waktu, dan pemahaman kita pun disempurnakan oleh karya Allah Roh Kudus. Dan disinilah kita boleh memahami dan menyadari bahwa apa yang paling berharga dalam kehidupan kita, kalau bukan pengenalan kita akan Kristus dan karyanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, mungkin kita bisa memahami bagaimana luar biasanya seorang Paulus, oleh karena dia adalah teladan di dalam hal mempercayakan dirinya kepada Kristus semata, bukan kepada hak-hak istimewanya sebagai orang Israel. Kita dapat melihat Paulus, dia menunjukkan apa yang bisa dibanggakannya sebagai seorang Yahudi dan Farisi. Jangan ada seorang pun yang berpikir bahwa Paulus membenci hal-hal ini, tetapi ia hanya tidak ingin memegahkan dirinya. Saudara, kalau saja Paulus ingin memegahkan diri, mengandalkan hal-hal lahiriah, maka tentu dia memiliki alasan yang cukup untuk hal itu. Saudara, kita melihat bahwa Paulus dari garis keturunan, ia adalah seorang penganut agama Yahudi. Dia adalah orang Israel. Dia dari suku Benyamin, di mana Benyamin kita kenal adalah anak kesayangan ayahnya. Jadi ini adalah suku kesayangan juga. Orang Ibrani asli, orang Israel dari kedua sisi, baik dari sisi ayahnya maupun ibunya, dari generasi ke generasi. Saudara, kita bisa melihat bahkan ketika Paulus dia melayani di antara jemaat, maka dia adalah seorang rasul yang diketahui bahwa disunat pada hari ke-8. yang memiliki tanda perjanjian Allah di tubuhnya dan disunat tepat pada hari yang telah ditentukan Allah.
So tentu ini sebagai sesuatu yang sangat membanggakan dari seorang Paulus. Bahkan dalam hal pendidikan, ia seorang Farisi yang dididik oleh Gamaliel, seorang pakar hukum Taurat. Seorang yang begitu luar biasa dikenal karena kepintarannya. Nah saudara, banyak hal yang kita temukan di dalam kehidupan Paulus untuk dia dapat bermegah sebagai seorang Israel, sebagai seorang penganiaya jemaat, sebagai seorang yang mungkin disegani, ditakuti, seorang yang berpengaruh dengan luar biasa. Tetapi kita melihat bagaimana ketika dia menjadi seorang yang percaya kepada Yesus, dia menunjukkan tentang kesungguhannya bekerja bagi Allah. Dia mengatakan bahwa aku sudah mengikuti jalan Tuhan, sehingga dia tidak lagi menjadi penganiaya jemaat. Apa yang dahulu merupakan keuntungan baginya sekarang dianggap rugi karena pengenalannya akan Kristus. Bahkan bukan saja rugi saudara, tetapi dia menggambarkan itu seperti sampah. Sampah di sini merupakan gambaran remah-remah yang biasanya menjadi makanan anjing, tidak ada harganya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita seringkali ketika di dalam kehidupan ini mengejar sebagaimana apa yang dimiliki Paulus. Tetapi kita melihat justru Paulus seorang rasul Kristus, dia melepaskan hak-hak istimewa itu untuk pengenalannya akan Kristus. Bahkan ketika dia menjadi seorang rasul, di dalam pelayanan Paulus, seringkali kita menemukan bahwa ia menghadapi dan mengalami, ia menjalani, ia berada di dalam situasi-situasi hidup yang sangat sukar. Dia ada di dalam penjara, dia pernah mengalami karam kapal, dia pernah dianiaya dan juga mengalami hal-hal yang menyakitkan lainnya. Tetapi bagaimana seorang Paulus dapat berkata bahwa dia melepaskan haknya semuanya itu karena dia tahu bahwa yang paling berharga adalah mengenal Kristus. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman yang sangat indah dan berharga bagi kita. Di dalam kehidupan kita hari ini, apa yang kita kejar? Apa yang kita pandang baik atau berharga di dalam kehidupan kita? Adakah itu pengenalan kita akan Kristus? Atau justru kita mencari, mengejar hal-hal lahiriah yang justru dibuang oleh Paulus, dilepaskan hanya untuk mengejar apa yang memang menjadi bagian yang sangat luar biasa, yang kekal, yaitu kesukaannya, kesenangannya akan Kristus yang menjadi pribadi yang mengubahkan dia dan yang menuntun kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini boleh kembali mengingatkan kepada kita sekalian bahwa di dalam kehidupan kita, inilah iman yang paling berharga, iman yang paling indah, yaitu mengenal Dia lebih dari segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki teladan ketika kami membaca firman. Kami melihat bagaimana perjalanan Paulus adalah perjalanan yang penuh dengan liku, penuh dengan kisah yang mengharukan. Bukan karena seorang Paulus Tuhan, tetapi karena seorang Kristus yang telah berkarya di dalam kehidupannya, yang mengubahkan ia dan yang menjadikan dia adalah pribadi yang begitu luar biasa, dipakai dan juga dimuliakan oleh karena segala ketaatan dan juga pengorbanan dan segala hal yang dia lakukan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami masih boleh diberi kesempatan dalam kehidupan kami belajar dari firman Tuhan. Kami rindu bahwa kami mengejar seperti mana Paulus, ia katakan bahwa apapun yang dulu menjadi keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi, malahan aku anggap sebagai sampah. Biarlah kami memiliki pemahaman yang tepat ketika kami memandang kehidupan ini. Engkau di atas segala-galanya, dan Engkaulah bagian hidup kami yang tidak tergantikan. Engkau bagian hidup yang kekal, yang selama-lamanya akan terus menjadi fokus hidup kami dan bagian yang indah dalam diri kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami, Bapa yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini ketika kehidupan kita serba tidak pasti, kita melihat masa depan mungkin dengan sangat kabur, dengan sangat tidak jelas. Tetapi justru di dalam pergumulan kita hari ini, Kristus kembali memanggil kita sebagai orang-orang yang telah dianugerahkan iman. Apakah kita akan mengejar hal-hal yang lahiriah, atau kita justru akan melihat itu semua sebagai sesuatu yang harus kita tanggalkan, dan kita mengejar pengenalan kita akan Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto. Apapun yang menjadi pergumulan kita, teruslah kita berharap dan percaya karya Allah dalam penebusan yang sempurna bagi kita akan memberikan kepada kita satu kehidupan yang utuh di hadapannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika Bapak, Ibu, dan Saudara ingin memberikan persembahan di dalam bentuk transfer, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian dapat memberikannya melalui account BCA ke nomor rekening 8725692222 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Siwalan Kerto. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, bersyukur senantiasa, dan pujilah Dia dalam segala waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Amin.